Iya, sudah dapat rumah pengen apartemen. Ya. Udah dapat apartemen pengen pulau. Ini nggak habis-habis. Kebahagiaan di atas kebahagiaan selalu ia lihat. Ternyata ada yang lebih bahagia dari dia. Ini dalam satu konteks orang melihat bahwasanya kebahagiaan itu didapat ketika ia mendapatkan harta. Ini satu pandangan manusia memandang bahwasannya kebahagiaan itu didapat kalau ia sudah mendapatkan harta. Ada yang memandang bahwasannya kebahagiaan itu didapat ketika ia menduduki jabatan. Ya. Dari masa mudanya sudah berpikir gimana saya jadi ketua OSIS. Ya. Kalau sudah jadi ketua OSIS saya akan dikenal sama seluruh siswa-siswi. Ketika dia lulus dari sekolah, terjun di masyarakat, pikirannya adalah bagaimana saya jadi tokoh masyarakat. Saya akan masuk ke RT. Oh, kurang benefit, lurah. Dari lurah camat. Dari camat gubernur. Gubernur belum bahagia juga. Gimana caranya pengen jadi presiden? Ya. Pikirannya dalam pikiran ia bahwasanya bahagia itu ketika ia menduduki setiap jenjang-jenjang kepemimpinan. Tapi ternyata ketika ia jalani itu semua, jalan menuju kebahagiaan yang ia ingin capai, ternyata qadar Allah dia belum merasakan kebahagiaan. Sampai pada titik tertentu dia mendapatkan kebahagiaan yang ia rasa kebahagiaan, ternyata ia belum juga bahagia. Ternyata masih ada langit di atas langit baginya. Ia terus berusaha untuk menunjukkan dirinya bahwasanya dia seorang pemimpin yang baik. Dia akan mengejar pangkat, jabatan, tahta yang ia ingin kuasai. Dalam pikirannya itulah kebahagiaan dalam hidupnya. Ada lagi yang memandang kebahagiaan bukan dari harta ataupun jabatan. Akan tapi bagi dia kebahagiaan itu ketika ia mendapatkan sosok wanita atau pasangan yang menurutnya ideal. Ya. Sehingga ia berusaha untuk mendapatkan sosok pasangan yang menurutnya akan membahagiakannya. Ternyata ketika Allah takdirkan ia menikah dengan seorang perempuan, Allah kasih lihat lagi ternyata ada, ini sudah tadinya beliau bilang ini nggak bakal anak lepasin, udah cantik, semampai, rambut panjang, senyumnya menawan. Akhirnya Allah kasih rezeki jadi nikah. Sehari, 2 hari, bulan madu, Masya Allah. Masih kalimatnya kalimat apa? Sayang-sayangan. Sudah 1 tahun, yang keluar kalimat kebun binatang. Ya. Yang keluar apa? Ternyata wanita yang ia anggap cantik pada saat itu, yang ia anggap menjadi faktor dia akan menjadi kebahagiaan dalam hidupnya, ternyata ketika ia mendapatkannya, ia justru tidak mendapatkan kebahagiaan. Ia ingin istri yang kedua, ia ingin istri yang ketiga, istri yang keempat, atau bahkan dia berpikir untuk menceraikan istrinya untuk mendapatkan yang kedua, atau mendapatkan sosok yang ia anggap lebih membahagiakan dirinya. Begitu juga perempuan, ya, ketika memandang sang ikhwan, calon suaminya, atau seseorang yang ia harapkan akan menjadi pendamping hidup yang membahagiakan dirinya,
Tapi qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan ia menikah dengannya, pria pilihannya, pria yang ia lihat dalam segi ketampanan adalah orang yang mampu membahagiakannya. Ternyata qadar Allah menjadikan kehidupannya sengsara, tidak mendapatkan kebahagiaan. Itu macam-macam kebahagiaan yang kalau kita simpulkan manusia berbeda-beda dalam cara pandang terhadap sebuah kebahagiaan. Tadi kita berikan contoh tentang kebahagiaan, bahwasannya orang mencari kebahagiaan dari harta, orang mencari kebahagiaan dari jabatan, orang mencari kebahagiaan dari pasangan hidup wanita. Apakah semua itu salah kita katakan sebagai kebahagiaan? Jawabannya apa, Pak? Tidak salah. Harta, wanita, tahta adalah kebahagiaan. Akan tapi bukan kebahagiaan sesungguhnya. Itu semua hanya bagian dari kebahagiaan. Yang betul dari semua itu adalah bahwasannya semua itu hanya parsial, hanya sebagian dari kebahagiaan yang bukan hakiki dari kebahagiaan itu sendiri. Kenapa demikian? Karena terbukti dari apa yang kita ucapkan tadi. Orang yang memiliki harta akan terus merasa butuh terhadap harta. Bahkan dia hidupnya bisa jadi dengan hartanya sengsara. Kenapa? Merasa cemas dengan hartanya. Kalau seandainya harta itu yang menyebabkan seseorang bahagia, niscaya Qarun yang memiliki pembendaharaan harta 7 pembendaharaan, niscaya menjadi sosok yang bahagia. Ternyata tidak. Kalau seandainya tahta adalah kebahagiaan, niscaya Fir'aun, raja yang sampai pada derajat mengakui bahwasannya ia ana rabbukumul a'la, Tuhan yang paling tinggi, niscaya ia akan bahagia. Kalau seandainya bahagia itu ketika mendapatkan wanita, niscaya Namrud akan menjadi sosok yang paling bahagia, karena ia raja yang mampu mendapatkan seluruh wanita yang tercantik yang ia inginkan. Akan tapi tidak semua yang itu tersebut menjadi sebuah kebahagiaan bagi mereka. Harta, tahta, wanita, pasangan hidup tidak menjadikan diri mereka bahagia. Maka apa sebenarnya kebahagiaan sejati? Seorang bijak mengatakan, hakikat kebahagiaan itu bagaikan permata, bagaikan kalung permata yang ia cari dari satu ruang ke ruang yang lainnya. Ternyata ia tergantung di dada. Bagaimana, Pak? Kebahagiaan itu bagaikan permata yang rasanya ia cari-cari. Di mana permata tersebut ia simpan. Dari satu ruang ke ruang yang lainnya ia cari. Ternyata
terkalung di dadanya. Ternyata kebahagiaan itu ada di dadanya. Ia cari kebahagiaan dari satu negeri ke negeri yang lainnya, dari satu momen ke momen berikutnya. Akan tapi ternyata kebahagiaan terdapat di dadanya. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Harta, tahta, wanita, dan segala parsial yang diinginkan oleh manusia, sebagaimana kita katakan, hanya bagian kecil dari kebahagiaan. Akan tapi sungguhnya kebahagiaan itu berada pada hati seseorang. Dimanapun ia berada, apapun yang ia cari, jika hatinya tidak mampu berbahagia, maka tidak akan pernah bahagia hidupnya. Semua dari harta, tahta, jabatan, wanita, dan apapun yang mereka cari dari kebahagiaan, semua itu terbatas dengan waktu. Semuanya akan hilang pada waktunya. Seorang pemilik harta akan pada sampai titik meninggalkan hartanya. Kapan? Kalau konglomerat sekalipun tidak akan pernah bawa masuk mobil BMW-nya ke dalam kuburnya. Apartemen atau bahkan pulaunya masuk ke kuburnya gitu, Pak? Enggak mungkin. Ya? Pernah lihat ada orang dimasukin kubur sama mobil-mobilnya? Hah? Ada apa enggak, Bu? Ada. Ada dimasukin sama mobil-mobilnya, sama rumah-rumahnya. Hah? Longsor. Masya Allah ya. Berarti dia gak bahagia, apa hidupnya aja udah longsor. Iya, ketika meninggal. Apakah jabatan akan selalu ia pegang selamanya? Pernahkah ada seorang raja yang mampu selama hidupnya dari kecil sampai akhir waktunya menjadi seorang raja? Kalaupun ada, jabatan tersebut tidak akan ia bawa ke dalam kuburnya. Secantik apapun seorang pria yang memiliki berapa wanita, semua itu terbatas oleh waktu. Suatu saat ia akan tinggalkan seluruhnya. Ia tidak mendapatkan kebahagiaan dari itu semua. Ia tidak akan selamanya. Bahkan bisa jadi harta tersebut akan mencelakainya. Seperti Qarun yang hartanya menjadikan dirinya lupa daratan, sombong. Seperti Fir'aun yang kerajaannya menyebabkan ia kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqu anfusahum wa hum kafirun." Jangan sampai harta dan anak-anak mereka menyebabkan kalian takjub. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita. Jangan sampai harta dan anak-anak mereka yang kita lihat hidupnya bahagia dengan harta dan anak yang banyak, jangan menyebabkan kita lalai dan kita katakan takjub dengan semua itu.
Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Innama yuridullahu biha." Sungguhnya Allah menginginkan dengan semua itu liyu'adzibahum, untuk Allah berikan azab karena sebab itu semua. Fil hayati dunya, di dunia, wa tazhabu anfusuhum wa hum kafirun, saat mereka mati dalam keadaan kafir. Kehidupan dunia yang kita katakan tadi menyebabkan orang lalai, salah memahami apa itu kebahagiaan, apa itu kesengsaraan. Sungguhnya kunci kebahagiaan ada dalam hati kita. Kapan? Ketika ia sadar bahwa apapun yang terjadi pada dirinya, sungguhnya ia sedang berada di dunia, bukan sedang berada di surga. Pahami, Pak? Kunci kebahagiaan ada dalam hatinya. Ketika ia putuskan untuk menyadari bahwasannya dirinya sedang berada di dunia, bukan sedang ada di surga. Itu kunci kebahagiaan. Maka kita mencari kalung permata dari ruang ke ruang yang sebetulnya ia ada di leher kita sendiri, ada di dada kita sendiri. Kita mencari kebahagiaan dari satu ruang ke ruang yang berikutnya, dari satu negeri ke negeri berikutnya, tapi ternyata kebahagiaan itu ada dalam hatinya. Saat apa? Saat ia putuskan untuk menyadari bahwasannya kebaikan dan keburukan hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memandang kebanyakan orang bahwasannya ketika seseorang itu mendapatkan harta, tahta, jabatan, juga wanita, ia menjadi sosok orang yang bahagia. Kemudian orang yang tidak mendapatkan itu semua, dari orang miskin, dari orang papa, dari orang duafa, maka mereka adalah orang-orang yang tidak bahagia. Salah. Ini salah. Pahamilah bersama bahwasannya kebahagiaan, kelapangan hidup, ya, kebaikan itu ujian. Begitu juga dengan keburukan, kesengsaraan, semuanya adalah ujian. Saat hati kita mampu untuk memahami itu semua, maka kita akan menjadi sosok yang bahagia. Apapun yang terjadi pada diri kita, pada saat ini di pandangan manusia kita sengsara sekalipun, kita tidak memiliki harta sekalipun, maka sungguhnya ketika ia sadar bahwa dirinya sedang di dunia, bukan di surga, maka ia akan menjadi sosok yang paling bahagia. Ia menyadari bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Ia menyadari bahwasanya ia berada di dunia dan setiap jiwa, kullu nafsin dha'iqatul maut, akan menemui kematiannya. Ia sadar ketika ia melihat orang lain mendapatkan mobil mewah, rumah yang nyaman, apartemen luas, atau bahkan pulau sekalipun yang ia miliki, dengan kapal pesiar yang besar sekalipun, ia sadar itu ujian dari Allah untuknya. Ia sadar bahwasanya itu ujian, apakah ia mampu bersabar atau tidak. Sedangkan saya yang tidak mendapatkan itu semua, ini juga ujian. Ujian bagi saya bagaimana saya bisa bersabar. Atau posisi kita kebalik, kita dalam keadaan bahagia.
punya segalanya, bahkan sulit untuk memberikan pada orang lain karena saking banyaknya, sulit untuk menyimpan segala hartanya. Ia sadar bahwasannya semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Dan kami akan uji kalian dengan kebaikan, dengan keburukan sebagai fitnah, ujian yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un. Dan sesungguhnya kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat pengetahuan dari seseorang untuk memahami bahwasannya apapun keadaan ia saat ini, apapun ia dapatkan saat ini, yang ia miliki saat ini, ia sadari semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan apa yang ia berikan kepada hambanya tersebut, baik si miskin dan si kaya, baik si pemilik tahta ataupun yang tidak. Maka sungguhnya itu semua ia sadari sebagian ujian Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka ia menjadi sosok yang bahagia. Apapun posisinya saat ini, menjadi seorang yang papah du'afa, fakir miskin, atau menjadi seorang yang kaya raya, yang memiliki segalanya, ia akan sadar bahwasannya ia hanya akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dirinya apa? Sehingga dirinya akan ridho pada keputusan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Karena baginya keridhaan Allah lah sejatinya kebahagiaan. Hatinya akan lapang, hatinya akan tenang, hatinya akan damai dari semua itu. Maka ini kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan adalah ada pada hati seseorang saat ia sadar bahwasannya ia sedang berada di dunia, bukan di surga. Ia menyadari semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala baik baginya. Innallaha tabaraka wa ta'ala yabtali 'abdahu bima a'ta faman radiya bima qasamallahu 'azza wa jalla lahu barakallahu lahu fihi wa wassa'ahu wa man lam yarda lam yubarik lahu. Perhatikanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan apa yang ia beri. Barang siapa yang ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ridho kepadanya dan Allah akan lapangkan hatinya. Nah, barang siapa yang tidak ridho dengan setiap ketentuan yang Allah berikan padanya, maka tidak akan pernah Allah berkahi hidupnya. Perhatikan semua. Maka inilah konsep kebahagiaan. Konsep kebahagiaan adalah ketika kita sadar bahwasannya Allah itu maha baik, bahwasannya Allah itu maha sempurna kebaikannya, yang Allah maha tahu kebaikan untuk diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan diri kita sebagai orang fakir sekalipun, orang yang tidak memiliki harta sekalipun, namun kita ridho, kita ikhlas dengan semua ketentuan tersebut, ketahuilah sungguhnya ia sebagai seorang yang bahagia. Walaupun ia tidak mampu untuk membeli sesuatu apapun. Perhatikanlah orang-orang yang mendapatkan qanaah dalam hatinya, yang mencukupi dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ia akan menjadi pribadi yang selalu bahagia dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci selanjutnya untuk memahami tentang kebahagiaan itu adalah mencintai apa yang ia miliki dan mengetahui bahwasannya tidak setiap yang ia cintai akan ia miliki. Mencintai apa yang ia miliki saat ini, apa yang menjadi ketentuan Allah padanya akan ia cintai, maka ia menjadi suatu orang yang bahagia. Ketika ia temui bahwasannya suaminya sosok orang yang tidak mampu membahagiakannya,
Ini buat ummahat ini. Suaminya cupu. Apa itu cupu nih? Nggak bisa romantis. Dalam pikirannya ibu-ibu, saya bahagia deh rasanya kalau suami saya ini bisa bikin saya bahagia dengan syair-syair atau puisi-puisi cinta. Ya, aduh kapan suami saya ini ngirimin saya SMS, saya udah makan belum? Itu mah dulu di awal-awal nikah. Sekarang mah sarapan udah ada belum? Ya, saya ke situ tolong siapin makan ya. 5 menit lagi saya sampai, saya makan terus saya ada meeting selanjutnya. Tapi ketika ia sadar, ia mencintai apa yang menjadi takdir Allah padanya ketika menemui suaminya kurang romantis, ia mencintainya sepenuh hati, mencintai apa yang ia miliki, maka jadi sosok yang bahagia. Karena apa? Karena ia ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemiskinan yang menjadi momok ketakutan bahwasanya hal tersebut adalah kesengsaraan hidup. Pokoknya deh, yang namanya miskin pasti nggak bahagia, gitu kan? Ya nggak Pak? Pokoknya kalau miskin nggak mungkin bahagia. Lah, berapa banyak orang jahana jadi pendahulu-pendahulu kita yang miskin, namun justru para raja ingin mendapatkan hatinya. Para raja iri bagaimana orang tersebut dapat hidup bahagia. Ketika ia mendapati semua itu dihadapkan dengan selalu tersenyum, dengan selalu bergembira terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ia sadar, seseorang yang sadar bahwasannya hatinya adalah kebahagiaannya, bahwasannya kelapangan bukan bukti kemuliaan seseorang yang Allah berikan. Kesulitan hidup bukan alamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kesengsaraan atau kehinaan seseorang. Akan tapi ia paham semua itu adalah ujian. Ia ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Ini kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakan dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu, adapun ketika Allah memberikan ujian padanya, kemudian faqadara alaihi rizquhu, kemudian Allah sempitkan rizkinya, fayaqulu, maka ia mengatakan apa? Rabbi ahan, sungguhnya Rabbku, Tuhanku telah menghinakanku. Kata Allah, kalla, tidak sama sekali. La, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan alamat kebahagiaan seseorang itu dari hartanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak juga kesengsaraan hidup ketika Allah rizkinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalla, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan itu. Allah justru menjadikan seseorang kaya, berharta, memiliki segalanya. Allah uji ia dengan itu semua. Apakah ia mampu bersyukur atau tidak? Allah uji seseorang dengan kemelaratan hidup, kesusahan hidup. Allah uji ia apakah ia mampu menjadi seorang yang mau bersabar
Itulah konsep kebahagiaan. Maka ketika kita memahami bahwasannya kebahagiaan itu ada dalam hati kita, maka yang harus dijadikan prioritas utama adalah akhirat kita. Perhatikan seorang bersama. Semua kita sadar kita akan mati. Ya kan, Pak? Ya, Bu? Kita akan mati. Seberat apapun ujian, kalau sampai ujian tersebut, kemiskinan, kemelaratan itu sampai batas waktu hidup kita, kita akan mati. Sabar. Berapa tahun sih kita hidup? 50 tahun? 60 tahun? 70 tahun? Walaupun dalam kehidupan kita sengsara, sabar, kita akan memasuki masa kematian. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita menjadi orang paling terkaya di Cengkareng. Ya, atau bahkan Jakarta, atau bahkan Indonesia, atau menjadi orang terkaya sedunia pun, ketahuilah kita akan mati. Kita akan mati, ada batasnya semua tersebut. Jangan pernah iri terhadap orang kaya, karena mereka pun akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini orang yang memahami tentang kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan mencapai titik kematiannya, akan menemui kematiannya. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Dan semua hal tersebut akan disempurnakan seluruhnya pada hari kiamat kelak. Allah akan balas semuanya. Faman zuhziha 'anil nar. Sungguhnya barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguhnya ialah sosok yang bahagia, sosok yang sukses hidupnya. Faqad faz. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya kesuksesan di dunia itu bukan kesuksesan hakiki, bukan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki itu ketika ia mencapai akhiratnya. Kenapa? Karena setiap manusia akan mencapai kematiannya di dunia. Tidak akan pernah lama. Manusia akan mati. Akan tapi yang sukses yang akan bahagia ketika seseorang dijauhkan dari api neraka sejauh-jauhnya, dan ketika ia menginjakkan kakinya di surga. Pada saat itulah ia menjadi seorang yang bahagia, seorang yang bahagia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Semuanya yang kita harapkan menjadi kebahagiaan bagi kita, semuanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya apa? Kesenangan yang menipu, kesenangan yang semu, kebahagiaan yang bukan sejati. Namun kebahagiaan itu ketika kita mampu menerima segala apapun yang Allah berikan kepada kita. Maka cintailah apa yang kita miliki, dan ketahuilah bahwasannya apa yang kita cintai belum tentu Allah berikan kepada kita. Maka cintailah apa yang menjadi pekerjaan kita saat ini, dan belum tentu kita mampu mengerjakan apa yang kita cintai. Kita mencintai apa yang kita miliki adalah bentuk kebahagiaan kita. Kebahagiaan. Kami tidak pernah menyalahkan bahwasannya seorang untuk mencari harta. Lah, cari harta. Silahkan. Fadl. Jika antum memandang bahwasannya kebahagiaan itu ketika antum mendapatkan seorang istri yang cantik, silahkan. Tidak ada yang melarang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ini, "Ihris ala ma yanfa'uk." Semangatlah untuk menggapai apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah,
mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, janganlah kamu berlaku lemah dengan melakukan sebuah kemalasan hidup. La, apapun yang antum anggap itu adalah kebahagiaan hidup antum. Semangat untuk mencapainya. Islam tidak pernah melarang seseorang untuk kaya. La, tapi tidak menjadikan kekayaan tersebut sebagai puncak kebahagiaan yang menggugurkan syariat. Dunia, kata Rasulullah SAW, sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin. Kenapa disebut penjara? Karena di dunia ini Allah berikan batasan-batasan. Allah berikan batasan seseorang untuk mengejar impiannya. Ketika ia ingin mendapatkan harta, ingat ada batasan. Ada batasan syariat kapan seseorang itu boleh mengambil harta ini karena halal. Namun ini tidak boleh. Kenapa? Haram. Ya. Ketika seorang ingin mendapatkan istri, yang kedua, yang ketiga, boleh. Ya, tapi ingat, harus secara syar'i, bukan dengan melakukan perselingkuhan, perzinahan. Kalau ia merasa ia akan bahagia kalau ia mendapatkan wanita yang lain dari istrinya, boleh. Tapi ingat, ada syariat. Ibu-ibu, saya bilang seperti itu bukan berarti mendukung para bapak-bapak untuk melakukan itu semua. Ibu-ibu juga boleh. Kalau ibu-ibu bilang, saya akan bahagia ketika suami saya cukup dengan saya, mencukupkan diri dengan saya, ihris ala ma yanfa'uk, semangat untuk melakukan itu semua. Jangan sampai suami pilih istri yang kedua, cari istri yang kedua. Boleh. Kalau ibu-ibu memandang itu semua adalah kebahagiaan hidup, ketika jadikan ibu sebagai istri satu-satunya dalam hidup suami, maka semangatlah untuk menjadikan semua itu terjadi. Boleh, tapi jangan lewat dari batas yang disyariatkan. Jangan sampai kita bilang hal itu terlarang. Ihris ala ma yanfa'uk, semangat untuk menggapai apa yang bermanfaat bagimu. Perlu ingat, wasta'in billah, berdoa kepada Allah. Wala ta'jaz, janganlah kamu berlaku lemah dengan melakukan kemalasan. La, di mana Rasulullah SAW menjelaskan arbaun minas sa'adah, al-mar'atu salihah, wal maskanul wasi, wal jarus salih, wal markabul hani. Rasulullah SAW pun menjelaskan dalam satu sabdanya, kebahagiaan itu ada 4. Ya, ini bukti bahwasanya kita boleh mencapaikan 4 ini. Kebahagiaan kata Rasulullah ada 4. Yang pertama, al-mar'atu salihah, istri yang salihah, atau suami yang saleh, pasangan yang saleh. Ini kebahagiaan yang pertama. Kebahagiaan kedua kata Rasulullah, wal maskanul wasi, rumah yang luas, yang nyaman. Ini juga kebahagiaan. Kebahagiaan yang ketiga kata Rasulullah, wal jarus salih, tetangga yang baik, yang tidak culas, yang tidak mengganggu kehidupan kita. Kemudian yang keempat kata Rasulullah SAW, wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Rasulullah SAW tidak mengingkari itu semua. Seseorang boleh cari istri yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi ingat, Rasulullah SAW menyebutkan ad-dunya mata'un wa khairul mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan, ya. Tapi ingat juga, wal mar'atu salihah,
tentang istri yang soleh itu, wa khairum mata'id dunya, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang solehah. Boleh kita inginkan, harapkan apa? Istri yang soleh. Ihris ala ma yanfa'u. Semangat untuk mendapatkan itu semua. Begitu juga ibu-ibu. Ya, begitu juga para akhwat yang belum menikah. Semangat untuk mendapatkan apa yang ia harapkan. Ihris ala ma yanfa'u. Ihris, semangat. Karena itu semua disebutkan sebagai salah satu dari kebahagiaan. Tapi ingat, semua itu bukan kebahagiaan yang hakiki, hanya bagian dari kebahagiaan. Iya, kebahagiaan yang hakiki ketika kita mampu memahami semua baik bagi kita. Itulah yang disebut Rasulullah dalam lanjutan dari hadis tersebut. Ain asabaka syai' fala taqul law fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada. Kalau seandainya seseorang mendapatkan sesuatu yang ia tidak inginkan, sesuatu yang ia tidak ridhoi, sesuatu yang ia ingin buang dari kehidupannya, yang menurutnya kesengsaraan bagi hidupnya, fala taqul, maka janganlah seseorang mengatakan lau anna fa'altu kada wa kada, kalau seandainya aku melakukan ini dan ini, niscaya akan terjadi ini dan ini. La, kata Rasulullah SAW, walakin qul qadarallah wa ma syaa fa'al. Semua berdasarkan takdir Allah, semuanya akan terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, ihris, semangat untuk menggapai apa yang kita inginkan dari kebahagiaan itu semua. Istri soleha, rumah yang megah, kemudian kendaraan yang baik, kemudian tetangga yang soleh. Kita boleh mencarinya. Semangat untuk mendapatkan tersebut, bahkan iringi dengan doa. Diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, boleh kita meminta kepada semua itu pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlaku lemah, silahkan. Jangan malas-malasan untuk mendapatkan itu semua, silahkan. Tapi ingat, di sini ada kelanjutan dari hadis tersebut. Jika menimpamu sesuatu yang tidak engkau harapkan, maka terimalah takdir tersebut. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya, saat ibu-ibu mengharapkan seorang istri atau suami yang soleh, ia berusaha untuk mendapatkannya. Tanya Ustadz, bagaimana calon mantu saya ini, apakah baik akhlak dan budi pekertinya? Kata Ustadz, insya Allah Bu, baik. Ya udah Pak, nikahin sama anak saya. Nikahin sama anaknya, ternyata tadi nyebelin gitu ya, ternyata nggak bisa romantis ya, ternyata miskin, nggak bisa beliin apa-apa. Ini semua percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Ain asabaka syai', jika menimpa kepadamu sesuatu yang tidak engkau harapkan, tidak sesuatu yang engkau di luar konsep kebahagiaan. Kita punya kebahagiaan, ternyata melenceng, ternyata ada kesengsaraan hidup dari pilihan yang kita ambil. Maka kata Rasulullah SAW, jangan sampai kita bilang, kalau seandainya aku tidak menikah dengannya, niscaya aku akan bahagia. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Semuanya takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Itu loh konsep kebahagiaan. Maka ketika kita memahami bahwasanya kebahagiaan itu ada dalam hati kita, sungguhnya jadikanlah akhirat sebagai barang pencarian kita, bukan dunia. Rasulullah SAW bersabda, dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ginahu fi qalbih wa jama'alahu syamlah
wa atathu dunya wa hiya ragimah wa man kanat dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan akhirat tujuan hidupnya, maka Allah akan menjadikan kekayaan dalam hatinya. Ingat Pak, Rasulullah ini, saudara Rasulullah SAW, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan menjadikan hatinya kaya. Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya, memudahkan segala urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Justru dunia akan meminta kepada dia untuk diambil olehnya. Ini apa? Jika akhirat menjadi tujuan hidupnya, Allah akan berikan kekayaan dalam hatinya. Namun kata Rasulullah SAW apa? Barang siapa yang menjadikan dunia tujuan hidupnya, maka Allah akan meletakkan kepakiran di kedua matanya. Barang siapa yang dunia menjadi tujuan hidupnya, maka pandangannya selalu menjadi orang yang selalu ingin tambah sesuatu yang ia telah miliki. Menjadikan kesusahan hidup di kedua matanya. Bagaimana ini ungkapan Rasulullah SAW? Kemudian kata Rasulullah SAW, mencerai-beraikan segala urusannya. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, dunia itu tidak akan datang kepadanya kecuali sesuai dengan takdir yang ditentukan kepadanya. Perhatikan ini semua. Kalau akhirat menjadi prioritas kita, orientasi kita, maka Allah akan menjadikan hati kita merasa cukup dengan setiap apa yang Allah berikan. Sekalipun kita mungkin tidak naik mobil yang mewah, sekalipun kita tidak memiliki rumah, masih ngontrak, sekalipun kita tidak memiliki keturunan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita lapang. Ia sadar bahwa semua itu adalah ujian baginya. Ya, maka tidak heran Rasulullah SAW menyebutkan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun. Mengherankan perkara seorang mukmin, sungguh mengherankan. Seluruh keadaannya, seluruh perkaranya menjadi baik baginya. In asabahu syarra, jika menimpa atau mendapati kebahagiaan, jika ia mendapati kebahagiaan, apa yang ia lakukan? Syakarah, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakana khairan lahu, maka hal itu menjadi lebih baik baginya. Sungguh mengherankan perkara seorang mukmin ketika ia menimpa in asabathu darra, jika ia tertimpa musibah, kesengsaraan hidup, malapetaka, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ia lakukan sabar, ia bersabar. Fakana khairun lahu, maka hal itu menjadi hal yang baik baginya. Hal ini mengingatkan pada kita semua bahwasannya seseorang itu akan mencapai kebahagiaan saat ia mampu menjadikan dunia bukan tujuannya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah, dunia itu hanya bagaikan bayangan. Semakin kalian kejar, ia akan berlari. Namun saat kita berpaling,
dari bayangan tersebut, justru ia mengikuti. Dunia adalah perhiasan sementara. Apapun yang kita kejar dari dunia ini, pangkat, jabatan, harta, anak, ataupun apapun itu dari kehidupan dunia, sungguhnya semua itu hanya sementara. Jika tujuan kita akhirat kita, maka apapun yang terjadi, maka kita akan selalu bahagia. Kita akan selalu menjadi sosok yang bahagia, selalu berbahagia dengan segala kondisi. Kalau Allah kasih kebahagiaan bagi kita, kesenangan hidup, kedamaian, ketentraman rumah dan lain sebagainya dari anak-anak kita, maka seorang mukmin yang orientasinya adalah akhirat, maka ia akan bersyukur. Ia akan bersyukur dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ia diberikan harta, ia akan bersyukur, ia akan infakkan hartanya. Ya. Hartanya bukan menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan hidupnya. Ia tidak akan pernah takut kalau seandainya hartanya Allah hilangkan dari kehidupannya. Dia akan tidak pernah merasa gundah dengan hartanya, sekalipun harta tersebut harus hilang dari kehidupannya. Dia hanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan semua hartanya tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena orientasinya akhirat. Ia akan bahagia dari semua itu semua. Maka dari pemahaman mindset kita bahwasannya kebahagiaan itu justru ada dalam hati kita, maka perhatikanlah hati kita. Rasulullah SAW bersabda, "Idza saluhal jasadu kulluh, wa idzal fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Rasulullah SAW bersabda, ada segumpal daging, ada segumpal darah yang jika ia baik, maka akan seluruhnya akan baik. Jika ia buruk, maka akan buruklah seluruhnya. Apa itu? Ala wahyal qalb, hati seseorang. Maka perhatikanlah, jika kita terasa hidupnya itu selalu sengsara, ngelihat tetangga ibu-ibu pakai gelang baru, susah hidupnya. Punya gelang lagi, saya kapan dibeliin suami saya? Ya, tetangga pindah rumah ke Pondok Indah, mampir ke sana, ya Allah, rumahnya gede banget. Pak, kapan pindah juga? Susah hidupnya. Tapi orang yang tahu sabar hidupnya, lah, itu semua kesenangan yang semu. Seorang yang merasa hidupnya akan bahagia saat ia memperoleh anak, ingatlah Allah itu maha baik. Allah tahu ini yang terbaik untuk kamu. Allah tidak berikan anak padamu karena itu yang terbaik. Kalau seandainya Allah berikan anak kepadamu, niscaya anak tersebut menjadikan dirimu masuk ke dalam neraka. Ingat, Allah itu maha baik. Ketika Allah memberikan kefakiran pada kita, karena Allah tahu kalau kita dijadikan orang yang kaya, niscaya kita akan menjadi lupa. Allah maha baik. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Sabar. Saat kita tertimpa sakit, kita merasa sengsara hidup kita, ingat, Allah itu maha baik. Allah tidak akan pernah memberikan cobaan di luar dari kemampuan manusia, di luar batas kemampuan manusia. Justru kita harus ingat, Rasulullah SAW bersabda,
ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazmin wala ada wala ghammin. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah menimpa seorang muslim dari rasa lelah, capek, sakit, cemas, gundah, aniaya dari orang lain, sampai duri yang menusuk diri, illa kafarallahu biha min khatayahu. Allah jadikan itu semua menjadi penebus dosa-dosa kita. Kalau kita sakit, ingat dunia itu sementara. Kita akan mengakhiri hidup kita. Percaya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa sakit kita tersebut itu Allah jadikan sebagai penghapus dosa kita. Karena Allah sayang, Allah tahu bahwasanya rasa sakit di dunia itu tidak jauh berbeda dengan rasa sakit di akhirat, di neraka kelak. Allah tahu, Allah berikan rasa sakit ke seseorang karena Allah tahu ia tidak akan pernah mampu untuk menahan rasa sakit di neraka. Sabar. Ketika seseorang merasa sempit hatinya, gundah gulana karena orang yang disayanginya meninggalkannya atau terkujur menjadi sebuah mayat yang harus terkubur, ya sabar, bahwasanya Allah akan gantikan semua itu dengan surga. Ya bersabar, bahwasanya kesengsaraan hidupnya Allah akan gantikan sebagai kafarah, penghapus dosa-dosanya. Saat ia susah hidupnya, ia beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa semua itu baik baginya. Semua adalah kebahagiaan yang Allah ingin berikan pada seseorang, namun beda caranya, beda ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kiat-kiat kita untuk dapat menjadikan hati kita itu selalu bahagia dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah menjadi seorang muslim yang hakiki. Meningkatkan pengetahuan kita tentang dinul Islam, tentang iman, tentang amal. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Sungguh orang muslim itu akan berbahagia. Sungguh orang yang masuk Islam dalam keadaan pasrah yang hakiki, qad aflaha, akan bahagia. Wa ruziqa kafafan, Allah berikan rizki ia secukupnya. Namun Allah qanna'ahu Allahu bima atah, namun Allah menjadikan hatinya qanaah, menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat seseorang mampu untuk menjadikan diri sebagai seorang muslim yang hakiki, percayalah kita akan menjadi seseorang yang bahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanahyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan ia beriman, maka Allah akan berikan kehidupan yang bahagia. Lihat, barang siapa yang beramal soleh dan ia beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah akan jadikan kehidupan di dunia sebagai kehidupan yang bahagia, yang nyaman, yang tentram kehidupannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan balasan pahala dengan yang lebih baik dari apa yang ia kerjakan. Apa yang kita kerjakan tidak sebanding dengan surga yang Allah janjikan pada kita. Tidak sebanding dengan apa yang Allah akan berikan kepada kita. Saya ingin bertanya pada para jamaah sekalian. Ketika kita hidup berumah tangga, rata-rata hidup kita berada dalam lingkup keluarga. Kira-kira poin apa yang menunjukkan bahwasannya seseorang itu tidak bahagia dalam kehidupan rumah tangganya? Puncak dari ketidakbahagiaannya akan melakukan apa? Apa Bu? Perceraian. Ya kan? Itu adalah puncak dari ketidakbahagiaan seseorang. Tapi ingat, Bu, walaupun itu terjadi, kalau kita menjadi seorang yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluarnya. Ibu tahu dalam surat At-Talaq, surat Talaq itu artinya surat apa? Surat talak, perceraian. Tapi justru dalam ayat kedua dari surat At-Talaq tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan ia jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan ingat apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Perhatikan, Allah menjadikan ketakwaan seseorang itu sebagai kunci. Ia akan mendapatkan kebahagiaan. Ia akan mendapatkan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Dan Allah akan menjadikan rizki, berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak sangka-sangka. Perhatikan ini semua. Kalau kita ingin hidup bahagia, kalau kita ingin hidup bahagia, selamat sentosa dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak, maka jadikan ketakwaan sebagai modal utama kita di dunia. Karena Allah janjikan barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar apapun kesulitan hidupnya. Takwa sampai urusan perceraian hidup pun Allah, kalau kita takwa, Allah kasih jalan keluarnya. Itu momok menakutkan dari kita semua. Maka dari sini kita memahami bahwasannya innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut. Lihat, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Jangan sedih semuanya. Bergembiralah. Bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Maka inilah kiat pertama bagi kita untuk dapat bahagia, menjadi muslim yang sejati, memiliki keimanan yang kokoh, memiliki amal soleh atau ketakwaan yang sejati. Kemudian kiat selanjutnya, bahwasannya kita beriman tentang takdir Allah. Takdir Allah semuanya. Setiap manusia yang beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka akan nyaman hidupnya, tenang hidupnya. Apapun yang terjadi, ia percaya Allah Maha Baik. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Ketika ia beriman atas semua itu, Allah akan jadikan
semuanya dalam keadaan baik. Maka ketika kita mampu untuk menjadikan sosok orang yang mampu memahami takdir Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi sosok-sosok orang yang selalu menjadikan ketentuan Allah adalah yang terbaik. Apapun yang terjadi, kesengsaraan hidup, kemanduran, tidak memiliki anak, kemiskinan, ya, pasangan yang tidak ideal, apalagi rasa sakit, apalagi ditinggal mati oleh orang yang disayangi. Kalau orang tersebut percaya bahwasannya Allah itu menakdirkan sesuatu berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menerima semua itu dengan lapang dada. Maka pelajarilah tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mempelajari berbagai tentang keislaman yang baik, pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti seorang muslim. Seorang muslim adalah orang yang pasrah terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, baik tersebut takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Seseorang yang beriman akan merasakan kedamaian, ketentraman, dan juga kenyamanan hidup saat ia memahami tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ia akan menjadikan sebuah hidupnya karena Allah. Ia tahu bahwasannya Allah Zat yang maha paling tahu hal yang terbaik untuk hambanya. Selanjutnya, untuk menjadikan diri kita menjadi pribadi yang selalu bahagia adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dalam keadaan hati mereka tenang, nyaman dengan zikir kepada Allah. Ala, ketahuilah, bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang. Zikir kepada Allah, banyak-banyak zikir. Kemudian kiat selanjutnya apa? Qanaah, merasa cukup dengan rizki Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disebutkan, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh bahagia orang yang masuk Islam, diberikan rizki secukupnya, dan Allah jadikan hatinya qanaah, merasa puas dengan segala yang Allah berikan. Cukupkan diri, cintai apa yang Anda miliki. Cintai orang yang ada di samping Anda saat ini. Jadikan semua itu ladang pahala bagi kita. Niatkan bahwasanya kita akan bertemu dengannya di surga nanti. Jika kita menemui anak kita, mendapati anak kita tak sepandai anak tetangga, ingat bahwasannya di sana ada orang yang mengharapkan anak. Kalau seandainya anak kita yang kurang pandai itu kita kasihkan pada orang yang tidak memiliki anak, niscaya ia akan menjadi orang paling bahagia. Kita membenci anak kita, namun justru orang lain mengharapkannya. Maka jadilah pribadi yang selalu melihat ke bawah. Unzuru ila man asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah derajatnya bagi kalian. Orang yang baru punya motor, lihat orang yang gak punya motor. Orang yang gak punya rumah, lihat di sana ada orang yang tidak memiliki mata, yang tidak memiliki kaki, yang tidak memiliki organ tubuh yang sempurna. Lihat pada orang-orang di bawah kita. Bukan melihat kepada orang yang di atas kita, karena setiap langit ada langit. Kita akan tidak akan pernah mencapai kebahagiaan kalau orientasi kita lihatnya ke atas. Lah, salah. Urusan dunia lihat ke bawah. Kita miskin, ada yang lebih miskin. Kita sakit, ada yang lebih parah dari kita. Lihat ke bawah. Kemudian selanjutnya
agar kita menjadi sosok atau kiat yang menjadikan diri kita bahagia. Seorang agar mengetahui bahwasannya dunia adalah tempatnya ujian, tempatnya kesengsaraan, penjara bagi seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjara bagi seorang mukmin. Jadi di dunia itu bukan waktunya kita menikmati kehidupan. Lah, kita semua sadar kita akan mencapai titik pertemuan dengan kematian. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kami telah ciptakan manusia dalam keadaan susah. Ya, maka seorang mukmin menjadikan semua apa yang menjadikan hal tersebut menjadi suatu kesengsaraan hidup, maka perhatikanlah hati kita, bahwasannya kebahagiaan justru diambil dari hati kita. Maka seseorang itu akan bahagia ketika ia banyak mengkaji tentang tazkiyatun nufus, ya, tentang penyucian jiwa. Ia akan belajar bahwasannya hatinya ternyata banyak penyakitnya. Maka pelajarilah tentang tazkiyatun nufus ini, penyucian jiwa. Bukan mencari tentang harta benda ataupun yang lainnya, tapi perhatikanlah tentang kesehatan hati kita. Saat hati kita itu sehat, maka kita akan menjadi bahagia. Dan di akhirat kelak, semua harta anak kita ataupun jabatan ataupun apa yang kita pandang sebagai kebahagiaan tidak akan pernah bermanfaat. Akan tapi yang menjadi manfaat adalah hati kita yang selamat. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat kelak tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak mereka kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Inilah konsep kebahagiaan. Kebahagiaan justru dicari dengan cara memperbaiki hati kita. Carilah kebahagiaan di dada kita. Maka itulah kajian kita kali ini berkaitan dengan waktu. Satu wasiat dari Imam Ahmad bahwasannya Imam Ahmad pernah ditanya, kapan kita akan menjadi seorang yang berbahagia? Kapan hidup kita akan menjadi tenang, damai, sentosa? Imam Ahmad mengatakan, ketika tadau qadama fil jannah, ketika engkau mampu meletakkan atau menginjakkan kedua kakimu di surga, maka selalu berbahagialah dengan setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah kita masuki pada sesi tanya jawab yang mudah-mudahan mampu kami jawab sesuai dengan kadar keilmuan yang kami miliki, sehingga kami mampu untuk menjadikan jawaban-jawaban ini sebagai pelengkap kajian yang tadi dijelaskan. Pertanyaan setelah ini, apakah takdir bisa dirubah? Saya mendengar hadis riwayat Tirmidzi bahwa takdir dapat dirubah dengan doa dan berkelakuan baik. Apakah hadis tersebut sahih? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bermanfaat sekali terkait dengan takdir. Karena tadi kita
Kalau kita ringkaskan dari semua itu, kita menjadi sosok yang menerima takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Kita mampu bahagia itu ketika kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, apakah takdir itu dapat bisa dirubah? Padahal ada hadis dari riwayat Imam Tirmidzi bahwa takdir dapat dirubah dengan doa. Iya, apakah hadis ini sahih? Sahih. Hadis ini sahih. Hadis ini dapat diamalkan bahwasanya doa itu dapat merubah takdir, di mana lafadznya tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa. Tapi perlu dipahami bersama ikhwan sekalian, masalah takdir itu masalah yang tidak sepele, yang tidak segampang pikiran seseorang. Masalah takdir itu kita berbicara tentang ilmu Allah. Ya, kita berbicara tentang apa? Ilmu Allah. Kalau berbicara tentang ilmu Allah itu tentu saja luas cakupannya. Kita kalau mau bicara ilmunya Imam Syafi'i misalnya, bisa kita? Enggak. Tapi ini berbicara tentang ilmu Allah, maka akan lebih luas lagi pemahaman kita. Dan ini adalah kesungan bagi kita bersama untuk memahami tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir itu bisa dirubah, tapi konteksnya bukan bisa dirubah dari sesuatu yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dicoret lagi gitu. Bukan. Ya, Rasulullah SAW bersabda apa? Rufi'atul aqlam wa jaffatis suhuf. Pena itu telah diangkat dan tinta itu telah kering. Artinya semua takdir Allah Subhanahu wa taala itu telah tetap. Ini agak pusing nih kayaknya nih. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir seseorang. Tapi perhatikan, takdir Allah itu bukan cuma si fulan takdirnya misalnya miskin gitu ya, sudah cukup. Enggak, Allah itu punya beberapa gambarannya itu beberapa ketentuan ya. Misalnya seseorang itu Allah takdirkan umurnya 50 tahun kalau dia tidak silaturahmi, tapi dia akan berumur 60 tahun saat ia bersilaturahmi. Nah, semua itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau gambaran mudahnya, seseorang itu kalau misalnya pemain bola misalnya gitu ya. Pelatih lah. Pelatih itu punya ketentuan. Ketentuan plan pertama, kalau si striker ini lampu merah, kartu merah, kena kartu merah, maka akan dijadikan pengganti atau ketentuan yang seperti ini. Konsepnya akan diganti seperti ini. Kalau misalnya kejadiannya sama-sama bertahan 0-0 misalnya, maka pelatih akan melakukan ketentuan yang seperti ini. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha luas ilmunya itu mengetahui bahwasanya kalau seorang hamba ini tidak melakukan doa, tidak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, maka takdirnya ia akan miskin. Begitu. Tapi ketika ia berdoa terus, Allah akan takdirkan ia kaya. Tapi itu semua sudah tertulis. Seseorang berdoa itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dia itu akan berdoa. Paham ya? Jadi takdir itu sudah tertulis. Sudah diangkat penanya dan telah kering tintanya. Ya, akan tapi ketentuannya seseorang itu perlu beramal, perlu berdoa. Ketika dia tidak berdoa, maka takdirnya itu seperti ini. Sudah Allah ketahui itu semua. Kalau dia berdoa, maka takdirnya akan B.
Paham ya? Paham dan nih? Umahat paham? Jadi takdir itu nggak sesimpel yang kita bayangkan. Si A itu takdirnya miskin, udah nggak bisa diubah, walaupun berdoa juga nggak bakal bisa. Pokoknya takdirnya miskin, enggak. Ya, Allah itu maha a'lam. Allah itu ilmunya sangat luas. Ya, maka jangan pernah kita berpikir, saya mah kalau udah ditakdirin miskin ya miskin, mau berdoa mau gimana juga. Saya kalau sudah nggak punya anak ya nggak punya anak, mau diapain juga nggak perlu usaha. Lah, ini salah. Ini salah di dalam memahami takdir. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebab sesuatu untuk menakdirkan sesuatu. Jadi Allah menakdirkan sesuatu dengan memberikan takdir seseorang untuk melakukan sebab. Paham ya? Melakukan sebab sesuatu. Jadi punya takdir, Allah menjadikan takdir seseorang untuk melakukan sebabnya. Allah taala a'lam. Begitu ya. Jadi salah satu yang menjadikan takdir kita itu lebih baik kita dengan doa, dan kalau berkaitan dengan umur, seseorang itu akan dipanjangkan umurnya dengan silaturahmi. Ya. Jadi seorang itu kalau dia bersilaturahmi, Allah akan panjangkan umurnya. Allah taala a'lam. Bisa dipahami ya? Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya beberapa hal. Bolehkah kita berkumur ketika sedang berpuasa? Baik. Walaupun luar dari konteks pembahasan kita kali ini, bolehkah kita berkumur ketika sedang berpuasa? Jawabannya boleh, dengan tujuan berkumur, bukan tujuan untuk minum. Berkumur kok minum? Iya, itu sama seperti orang yang ketika ia ketika seseorang itu dikatakan berzina, ketika seseorang itu sudah melakukan proses hubungan suami istri. Ketika seseorang hanya mencium ataupun menyentuh, maka itu tidak dikatakan berzina. Begitu juga seorang yang berpuasa. Seorang berpuasa tidak dikatakan batal sampai ia meminum sesuatu yang membatalkan dirinya, yaitu minum. Maka orang yang minum, orang yang berkumur itu tidak membatalkan puasanya. Ya, tidak membatalkan puasanya, karena bukan hakikat dari minum. Bagaimana meraih kebahagiaan yang hakiki dalam berkeluarga? Bagaimana meraih kebahagiaan yang hakiki dalam berkeluarga? Secara umum, tadi yang kita katakan, kita berusaha untuk menjadikan kebahagiaan itu dengan segala takdir yang Allah berikan pada kita. Jadikan hati kita sebagai pribadi muslim, pribadi yang memiliki iman dan amal soleh, ketakwaan dalam hidup kita. Maka secara umum jawabannya adalah apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini tentang meraih kebahagiaan secara umum, juga masuk kebahagiaan dalam rumah tangga. Ya, akan tapi mungkin maksudnya adalah bagaimana kita dapat bahagia dalam rumah tangga kita. Maka ini kajiannya agak luas, ya. Maka perlu kajian selanjutnya untuk bahas bagaimana menjadi keluarga yang bahagia. Tapi secara umum, kalau misalnya yang menanyakan ini belum menikah, maka ketika kita ingin hidup bahagia dalam keluarga kita, maka perhatikanlah konsep dua hal.
Pertama, pilihlah pasangan yang soleh atau solehah. Kedua, pilihlah pasangan sesuai dengan hati kita, sesuai dengan kesukaan kita terhadap fisiknya, begitu. Ya. Jadi kalau ini yang bertanya orang yang belum menikah, maka perhatikan kebaikan agamanya. Ya, kata Rasulullah SAW, tunkahul mar'atu li jamaliha wa nasabiha, ya. Kemudian wali diniha, fadfar bidati dini taribat yadak. Wanita itu dinikahi karena sebab cantiknya, nasabnya, keturunannya, dan juga agamanya. Maka pilihlah agamanya, maka engkau tidak akan pernah merugi. Artinya engkau akan bahagia. Fadfar bidati din, pilihlah pasangan yang memiliki agama yang baik dan juga akhlak yang baik. Begitu juga kalau bertanya ini adalah perempuan, maka yang menjadi prioritas ketika menjadikan seorang suami itu adalah yang baik agama dan akhlaknya. Kata Rasulullah SAW, jika datang kepadamu seorang laki-laki yang baik, yang kau ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah atau ujian. Maka yang jadi prioritas kita adalah ketika kita mau menjadi sosok bahagia, pertama kita menjadi sosok yang bertakwa. Kemudian carilah orang yang bertakwa. Karena seseorang itu tidak akan pernah bahagia kalau dirinya bertakwa tapi kebetulan orang yang menjadi pasangannya tidak bertakwa, tidak akan sempurna. Dia mungkin bisa menjadikan sosok takwa, tapi pastikan orang yang menjadi pendamping kita juga orang yang bertakwa. Maka itu tadi ayat tadi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa, niscaya Allah akan berikan jalan keluar baginya. Kalau suami istri ini orang-orang yang bertakwa, tentu Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan, dari setiap kesempitan hidup dalam hidup berumah tangga. Ya, maka ia akan menemukan jalan keluar kalau mereka berbuat takwa. Kalau cuma salah satunya, maka yang terjadi adalah bisa jadi ia akan menjadi sosok yang terus bertahan, atau Allah takdirkan ternyata Allah ceraikan mereka. Jadi perceraian itu bukan bukti seseorang itu sengsara hidupnya atau tidak bertakwa, salah ya. Perceraian itu bisa jadi karena Allah tahu yang satu bertakwa, yang satu tidak. Maka Allah tidak langgengkan pernikahan mereka, karena Allah selamatkan hambanya yang bertakwa. Tapi istri atau suaminya, pasangannya tidak bertakwa, Allah akan pisahkan mereka. Percaya itu semua adalah takdir Allah yang terbaik. Jadi caranya adalah menjadikan pasangan kita menjadi sosok yang bertakwa. Itu kuncinya. Ya, kalau kita ingin bahagia, ajak istri kita untuk ikut kajian, untuk meningkatkan keimanan, untuk meningkatkan ketakwaan ia kepada Allah. Insya Allah kita akan jadi hidup bahagia. Ya, kalau begitu juga sang ibu. Ibu juga kalau suaminya belum bertakwa, pasti nggak bakal bahagia. Ya, nggak bakal bahagia. Maka usaha yang kita ingin gapai agar pernikahan kita bahagia adalah bagaimana kita menjadikan suami kita, pasangan kita menjadi sosok yang bertakwa. Maka insya Allah kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Paham ya, Mi? Selanjutnya ini saya rasa untuk yang pertanyaan yang lain di lain kesempatan ya. Berdasarkan hadis, sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita solehah. Sedangkan toko-toko emas yang punya enci-enci dengan pakaian seronok
Menurut Ustadz bagaimana? Perhiasan dunia adalah wanita soleha, sedangkan toko-toko emas kan perhiasan tuh, yang punya enci-enci dengan pakaian seronok. Menurut Ustadz bagaimana? Ini anak kurang paham maksudnya ya. Jadi maksudnya perhiasan dunia itu apa? Kebahagiaan dunia, ya. Jadi bukan perhiasan yang sifatnya dapat dipajang, dipamerkan begitu, ya. Perhiasan di sini bukan perhiasan yang bisa dipamerkan, bukan. Kalau yang bisa dipamerkan iya cincin semuanya itu punya toko emas bahkan ya. Pakaiannya seronok-seronok, betul. Maka bukan itu maksudnya. Maksudnya yang dimaksud dengan apa? Kalau kita mencari perhiasan dunia, seharusnya yang kita cari itu adalah istri yang soleha, wanita yang soleha. Bukan cari mobil, bukan cari emas, bukan cari rumah, bukan. Itu semuanya semu, salah, orang salah. Carilah pasangan hidup yang soleha. Ini jawaban juga tadi untuk pertanyaan bagaimana menjadikan hidup bahagia dalam rumah tangga. Jadi bukan cari orang yang punya ini ibu-ibu atau ibu-ibu yang sudah mulai cari mantu gitu ya. Jangan cari yang punya pekerjaan sudah tinggi gitu ya. Kemudian apa? Yang sudah kalau main ke mobil bawanya BMW. Ya, bukan itu. Jadi kalau kita sayang sama anak kita, carilah pasangan yang soleh. Niscaya anak kita bahagia. Ya, karena kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya perhiasan dunia itu wanita soleha. Jadi kalau ibu-ibu punya anak laki begitu ya, punya anak cowok, itu jangan dijodohinnya sama yang foto model, pramugari, enggak seperti itu. Tapi carinya siapa? Wanita soleha. Cari yang sering datang pengajian, yang jilbabnya panjang, yang suka senyum kalau akhlaknya baik dengan sesama muslimah yang lainnya. Begitu. Nah, baru teh mau nggak nak jadi suami dari anak saya? Begitu, atau apa? Istri dari anak saya. Itu maksudnya bahwasannya dunia itu perhiasan. Dunia itu perhiasan, tapi sebaik-baiknya perhiasan itu adalah pasangan yang soleh, wanita yang soleh. Mudah-mudahan dapat dipahami. Apa bedanya qanaah sama zuhud? Qanaah sama zuhud. Qanaah itu merasa puas dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun zuhud itu menjauhi segala hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Itu zuhud. Sesuatu yang tidak mengantarkan dirinya ke dalam surga itu zuhud. Ya. Jadi orang zuhud itu bukan harus miskin. Orang zuhud itu bisa jadi kaya, tapi ia menginfakkan hartanya. Itu zuhud. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak menjadikan dirinya mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya zuhud. Ya. Jadi kalau misalnya dia dapat ada pekerjaan begitu. Pekerjaan ini tendernya besar, tapi qadar Allah dia nggak bisa sholat jamaah. Dia akan zuhud. Oh enggak, saya lebih baik sholat berjamaah dibandingkan harus ngambil kerjaan itu. Itu namanya zuhud. Ya, meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan dampak pendekatan dirinya kepada Allah. Itu namanya zuhud. Ya, itu berkaitan dengan harta. Jadi zuhud itu bukan selalu kelihatan miskin, compang-camping, ya. Dia tidak mengharapkan rizki dari Allah, tidak mau menerima harta, salah. Ya. Kalau ia dapat rizki menerima harta, ia terima, tapi baginya harta ini
akan ia infakkan pada fakir miskin yang lain yang membutuhkan. Maka ini zuhud. Kalau dia nggak zuhud, ya, kalau ada rizki dari dia, pemberian orang lain, maka dia akan pakai, ya, dia akan gunakan untuk kehidupan. Ini nggak zuhud artinya. Tapi bukan berarti salah, ya. Nggak apa-apa kalau kita dikasih sama orang lain hadiah, rizki atau apa, berupa uang atau apa, kita ambil, nggak apa-apa. Tapi kita akan menjadi seorang yang zuhud saat kita menginfakkannya lagi pada orang lain. Adapun qanaah itu merasa cukup dengan ketentuan yang Allah berikan. Rizki mau banyak, mau sedikit, dia qanaah, cukup. Jadi itu perbedaan antara keduanya. Bagaimana cara menggapai kebahagiaan yang hakiki menurut Al-Quran dan hadis? Iya, tadi sebagaimana yang sudah disebutkan, ya, bisa diringkas. Kebahagiaan yang hakiki itu secara umum akan didapat ketika seseorang mampu menjadi pribadi yang muslim sejati, yang mampu menjalankan ketakwaan yang hakiki, memiliki keimanan yang kokoh, dan juga melakukan semua ilmu yang tersebut dengan amal soleh. Itu, ya, intinya seperti itu. Saya baru menikah 1 tahun. Selama menikah ada sedikit banyak masalah antara orang tua dan istri. Kadang ucapan atau lisan menyebabkan orang tua sedikit sakit hati. Siapa yang harus didahulukan, orang tua atau istri? Pertama, ini kasus yang kita katakan perlu perincian, ya, karena ini umum. Ucapan yang menyebabkan orang tua sakit hati, maka siapa yang harus didahulukan? Ini bukan pendahuluan, bukan siapa yang didahulukan atau siapa yang dikeduakan, bukan. Tapi bagaimana memanajemen, memberikan edukasi pengajaran pada istri agar ia mampu belajar mengakrabi mertuanya, belajar bagaimana menjadi seorang anak atau mantu yang baik untuk mertuanya. Jadi bukan kalau istri bertengkar sama mertua, kita pokoknya nyalahin istri, salah, bukan itu. Pokoknya kalau istri sama mertua berantem, pokoknya kita sebagai suami surganya tetap di ibu, maka istri yang salah. Enggak, bukan seperti itu. Tapi pernikahan adalah manajemen konflik. Ya, kita bermanage bagaimana konflik itu agar tidak menjadi konflik lagi. Kita tahu bahwasanya orang tua kita adalah, ibu kita khususnya, adalah surga bagi kita. Ilzamha fa innal jannata tahta aqdamiha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temanilah ibumu karena sungguhnya surga berada di bawah kedua telapak kakinya. Itu kita ketahui semua bersama. Tapi bukan ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kadar seorang suami yang baik, ia mampu untuk memberikan, menjadi pendamai untuk kedua orang yang sedang konflik. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-sulhu khair, perdamaian itu lebih baik. Ya. Maka inilah hakikat seorang mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya seorang mukmin itu bersaudara. Baik si istri dengan ibunya, ini seorang mukmin dan mukminah. Mereka bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah hubungan antara mereka berdua. Ini yang menjadi seorang sosok suami yang soleh, bukan pilih-pilih. Mentang-mentang ibunya itu adalah jaminan surganya, ia kasar terhadap istrinya. Enggak, cari konflik itu secara umum, ya. Kemudian kita cari secara detailnya, permasalahannya apa? Permasalahannya apa? Kenapa sampai si istri itu berucap yang buruk terhadap mertua kita? Kita cari detailnya. Kenapa kok si istri bisa berbicara kotor atau berbicara kurang menyenangkan hati atau bahkan menyakiti ibu kita? Maka ini harus kita perhatikan, kita ajari
Ini tujuan dari seorang laki-laki yang soleh. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian, setelah itu ahlikum, keluarga kalian. Yang pertama adalah istri kalian. Ini kewajiban kita. Jagalah diri kita pertama, kemudian istri kita, kemudian keluarga kita, anak-anak kita. Begitu. Allah Ta'ala alam. Ustadz, apa betul apabila baik agamanya sesuai sunnah akan baik pula kehidupan dunianya? Apakah betul apabila baik agamanya akan baik pula kehidupan dunianya? Ini tadi betul ya. Seseorang yang baik agamanya, ya, baik akhlaknya, maka akan baik pula kehidupan dunianya. Ini yang betul-betul baik agamanya, Umi. Jadi bukan hanya ngelihatnya kalau udah cingkrang gitu ya, kalau udah berjenggot itu pasti baik kehidupannya. Enggak, itu Allah kasih hidayah seseorang. Ada yang Allah kasih hidayah seseorang, dia bisa menerima jenggot, dia bisa menerima cingkrang, dia bisa sholat. Tapi ternyata Allah tidak berikan hidayah kepadanya tentang masalah berbuat baik terhadap istri. Berarti di sini agamanya kurang baik, ya, akhlaknya kurang baik. Jadi kalau pertanyaannya apa betul apabila baik agamanya, ya, akan baik pula kehidupan dunianya? Iya. Seorang yang baik agamanya, betul-betul baik agamanya, maka kehidupannya akan baik. Walaupun kehidupan ia sengsara. Sengsara di sini maksudnya miskin gitu ya, nggak punya anak, nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, ya. Tapi dia akan menjadi sosok yang baik dalam kehidupan. Dia akan selalu tersenyum, dia akan selalu menghargai istrinya, dia akan menghargai mertuanya, dia akan menghargai keputusan keluarga besarnya. Dia akan melakukan semua itu dengan akhlak Islami. Dia akan melakukan pertimbangan itu semua dengan ilmu agamanya yang cukup. Maka ini yang jadi perhatikan. Tapi bukan sekali-kali kita melihat seseorang itu berdasarkan zahirnya. Misalnya seorang ikhwan ingin cari seorang istri, yang ia lihat bagaimana dia? Oh, enggak, dia udah pakai cadar, pakai baju jilbab panjang, begitu. Sudah baik? Iya. Antum sudah tanya bagaimana dia bermuamalah dengan tetangganya? Enggak, Ustaz. Gitu, coba tanya dulu. Ustaz, ternyata dia rajin sholat, rajin puasa, tapi kalau ngomongin orang getol. Kata Rasulullah, la khair. Enggak ada kebaikan baginya. Bahkan dalam satu riwayat hiya finnar, dia di neraka. Lihat Umi, di sini Rasulullah SAW dihadapkan pada seseorang yang baik, puasanya baik, sholatnya baik, ya. Itu Rasulullah SAW katakan hiya finnar, dia di neraka. Kenapa? Karena mulutnya tidak bisa ia jaga. Maka pada sejatinya dia bukan menjadi seorang muslim yang hakiki. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang muslim yang lain yang merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi perhatikan, bukan hanya secara zahir, tapi bagaimana muamalah ia dengan orang lain. Apakah mulutnya bisa terjaga? Apakah tangannya dapat terjaga sehingga orang lain merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya? Jadi seperti itu jawabnya. Allah Ta'ala a'lam. Bagaimana kita harus, kalau akhirat tujuan akhir kita? Sudah masuk adzan ya? Baik, kita akhiri dulu. Mohon maaf jika pertanyaan yang belum dapat terjawab bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.